pasal ketiga kita akan baca bersama Filipi pasal yang ketiga dari ayat 12 sampai dengan 16. Dari Filipi pasal yang ketiga kita akan membaca bersama dari ayat 12 sampai dengan 16. Bukan secara bergantian, bersama karena tidak banyak saudara. 1, 2. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, dengan judul di sore hari ini, berlari-lari kepada tujuan. Kembali mengenai tujuan, mungkin tujuan yang cukup besar di dalam hidup saya waktu itu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, saya hanya melihat orang tua saya itu kerjanya keras. Saya mau di sekolahin, di kuliahin, tidak mau. Saya mau kerja ya, saya mau cari duit ayah. Lulus SMA, begitu lulus berapa hari saya ke Amerika dengan tujuan untuk bekerja, cari duit sebanyak-banyaknya, saudara. Gereja, tidak tahu. Persekutuan, tidak ada. Meskipun saya di Indonesia, orang tua saya majelis, saudara. Itu ada satu tujuan yang di pikiran saya hanya untuk bekerja, mendapatkan uang sebanyak mungkin, kemudian mungkin pulang, bisa membantu keluarga, saudara. Dengan judul satu bagian yang diberikan sore hari ini adalah berlari-lari kepada tujuan. Saya percaya di dalam hidup saudara pun memiliki tujuan, baik yang kecil-kecil ataupun mungkin saudara mempunyai satu tujuan yang begitu besar di dalam hidup saudara yang begitu Anda perjuangkan, hidup dan mati. Tetapi jikalau saya dan saudara sudah membaca apa yang menjadi tulisan daripada Rasul Paulus, dia mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Satu ungkapan hati seseorang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah ditangkap oleh Kristus, dia memiliki hati yang begitu rendah, saudara. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jikalau saudara hadir minggu kemarin di hari pagi, di situ kita sudah membaca di mana di bagian ayat yang ke-10 dikatakan Paulus memiliki satu kerinduan yang begitu dalam, yaitu dia menghendaki betapa dia itu mengenal Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan aku seolah-olah telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Itu terjadi di kisah 9, waktu Rasul Paulus yang masih bernama Saulus
pergi menganiaya jemaat Tuhan. Dia ditangkap oleh Kristus, diberikan satu anugerah. Kamu telah menganiaya aku, tetapi saat ini aku selamatkan engkau, aku pilih engkau untuk memberitakan kabar sukacita, saudara. Yang dahulu Rasul Paulus mempunyai satu tujuan di dalam hidupnya, untuk menegakkan apa yang menjadi bagian yang ada di dalam otak dan hatinya, yaitu membinasakan pengikut Kristus. Tetapi setelah ditangkap oleh Kristus, tujuan dia itu mengenal, mengenal lebih dalam siapa Tuhannya yang sudah menyelamatkan dirinya itu, saudara. Pertanyaan bagi diri saya, mungkin bagi diri saudara, adakah saudara dan saya saat ini rindu? Begitu rindu mengenal juru selamat saudara lebih dalam. Benarkah saudara begitu rindu untuk mengenal siapa Yesus yang sudah mati menyelamatkan saya dan saudara dan setiap manusia yang mau diselamatkan? Jikalau saya dan saudara memang memiliki kerinduan kepada satu-satunya juru selamat yang Tuhan sendiri sudah disediakan bagi seluruh umat manusia, hidup saudara akan berubah, hidup saya akan berubah, hidup saudara akan bertumbuh, hidup saudara akan tambah sukacita sebagai orang Kristen. Saudara, seringkali saya dan saudara hanya mengejar, berlari untuk mendapatkan tujuan dunia ini. Tidakkah betul itu, saudara? Gambaran saya, gambaran saudara. Kita stres tiap hari, kita pusing tiap hari, kita uring-uringan kepada suami, istri, dan anak tiap hari, saudara. Karena kita mengejar, berlari untuk tujuan dunia. Tapi bila saat ini saya dan saudara diingatkan kembali, seperti kerinduan Rasul Paulus yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, dia begitu rindu untuk mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, yang akan membangkitkan saya dan saudara juga yang sudah diselamatkannya untuk bersama-sama dengan dia. Pernahkah saudara pikirkan untuk saudara dari hari-hari lebih ingin mengenal Kristus di dalam diri kita secara pribadi, saudara? Sehingga dari sini saudara kembali apa yang boleh menjadi ungkapan Rasul Paulus itu. Dia sendiri mengatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan Rasul Paulus ini mengejarnya, saudara. Sehingga istilahnya sebetulnya nantinya tidak ada orang Kristen yang retired, tidak ada hamba Tuhan retired. Mungkin dari sebuah gereja dia boleh menerima satu retirement, tetapi di dalam panggilan surgawinya, di dalam pribadinya, tidak ada istilah retired. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, saudara. Itu saudara sebetulnya yang boleh mengingatkan saya. Itu saudara yang akan saya bagikan kepada saudara sebetulnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sehingga kembali saudara, jikalau Rasul Paulus sudah menuliskan tentang apa yang dia sudah alami di dalam hidupnya sebelum dia ditangkap oleh Kristus, dari pasal 3 ayat 3 sampai dengan keempat, sudah bisa baca kembali. Dia memiliki kebanggaan lahiriah yang tinggi. Kebanggaan lahiriah yang tinggi itu dia tinggalkan. Dia tidak anggap lagi, bahkan dianggapnya sampah karena ketemu Kristus. Benarkah saudara saat itu saya dan saudara juga mau lebih memahami anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada saya, yang sudah diberikan kepada saudara, sehingga tujuan hidup yang paling utama saat ini, yang akan merubah hidup saya, yang akan merubah hidup saudara, biar kita akan tetap berjuang, bekerja keras, tidak kita tinggalkan.
tetapi fokusnya berubah.